Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kak Susan harapkan kalian semua sehat, bersuka cita, happy selalu di dalam Tuhan. Oke, pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Oke, anak-anak ikut menyanyi ya. Sekolah minggu paling yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahoo, sekali lagi ya. Sekolah minggu paling yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahoo, sekolah minggu paling yahoo. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami semua akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kepada anak-anak hati yang rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, berdoa, dan menyiapkan hati mereka untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Kak Susan mau bercerita tentang Allah menyelamatkan Lot. Ya, nah cerita kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-19, mulai yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-29. Nah, di situ judulnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Nah, begini ceritanya adik-adik. Suatu hari Tuhan beserta dengan dua malaikatnya datang menemui Abraham. Ya, nah kemudian di situ Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk memberikan anak. Nah, kemudian setelah itu Abraham menjamu ketiga malaikat Tuhan ini. Nah, kemudian kedua malaikat Tuhan akan pergi ke kota Sodom dan Gomora. Karena rencana daripada Allah adalah untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Karena kejahatan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Mereka suka berbuat jahat, suka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan tetap bersama dengan Abraham. Kemudian Abraham dia berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Padahal keponakan Abraham yang bernama Lot ada di kota Sodom. Sehingga dia melakukan tawar-menawar kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan memusnahkan mereka? Tuhan bilang, tidak. Kemudian Abraham bilang lagi, Tuhan, sekiranya ada 45 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tidak. Wah, ternyata Abraham menawar lagi. Tuhan, kalau ada 40 orang benar di kota Sodom, apakah kota Sodom akan dimusnahkan? Tidak, Abraham. Nah, ya, Abraham tawar lagi. Tuhan, kalau ada 30 orang benar, bagaimana? Aku tidak akan memusnahkan kota Sodom. Kalau 20, bagaimana Tuhan? Saya tidak akan memusnahkan kota Sodom, kata Tuhan. Dan untuk terakhir kalinya, Abraham meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 10 orang benar, bagaimana Tuhan? Abraham, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom. Itu kata
Tuhan. Nah, ketika Abraham mengadakan tawaran dengan Tuhan, kedua malaikat Tuhan itu menuju ke kota Sodom. Nah, kemudian pada waktu petang sampailah kedua malaikat Tuhan itu di kota Sodom. Nah, di situ Lot, keponakan Abraham, dia sedang duduk di pintu gerbang. Ketika Lot melihat kedua malaikat Tuhan itu, kemudian dia bangun dan menyongsong kedua malaikat Tuhan itu, serta berkata kepada mereka, "Tuan-tuan, silahkan singgah di rumah saya, mampir ke rumah saya," kata Lot kepada kedua malaikat itu. Bahkan dia sampai sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, nah, lalu kedua malaikat Tuhan itu bilang, "Oh tidak, nanti saya mau menginap di tanah lapang saja." Tapi Lot berkata, "Tidak tuan-tuan, tuan-tuan harus singgah di rumah saya." Nah, karena Lot sangat mendesak kedua malaikat tersebut, maka kedua malaikat tersebut datang ke rumah Lot. Mereka akan menginap di rumah Lot. Lalu sesampainya di rumah, istri Lot memberikan hidangan makanan kepada kedua tamunya. Lalu mereka makan roti, ya. Setelah itu mereka mau istirahat. Tetapi tiba-tiba, wah, ternyata seluruh laki-laki yang ada di kota Sodom itu, baik yang muda dan yang tua, mereka semua datang ke rumah Lot. Untuk apa? Mengepung rumah Lot. Lalu mereka ketok-ketok pintu. Tok, 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 tok. "Lot, ayo keluarkan kedua orang yang datang ke rumahmu," kata orang-orang Sodom. Wah, lalu Lot keluar dari rumahnya. Dia buka pintu. "Ada apa, tuan-tuan?" "Lot, coba kamu suruh keluar kedua tamumu itu. Kami mau pakai mereka," kata orang Sodom. "Wah tuan-tuan, jangan berbuat jahat di rumah saya, karena mereka adalah tamu saya. Jangan ya, nanti Tuhan marah loh." Wah, seperti itu ya. Nah, begini saja. Kalau begitu, saya kan punya 2 anak perempuan. Nanti saya suruh mereka keluar, perbuatlah apa yang tuan-tuan pandang baik. Tapi jangan ganggu kedua tamu saya, kata Lot kepada mereka. Tapi dasarnya orang-orang jahat. Semua laki-laki yang ada di kota Sodom, mereka malah mendorong Lot sehingga Lot hampir jatuh keluar dari rumahnya, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata kedua malaikat yang ada di rumah Lot, yang menjadi tamu Lot, menarik tangan Lot, kemudian membawa masuk Lot, kemudian menutup pintu. Dan apa yang terjadi? Ternyata kedua malaikat yang menjadi tamu Lot, mereka membutakan mata seluruh orang-orang yang mengepung rumah Lot. Dibutakan. Jadi mereka seperti ini. "Wah, mana pintunya ya? Mana pintunya ya?" Wah, mereka tidak bisa menemukan pintu rumah Lot. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Lot, sekarang cari saudara-saudaramu yang mau ikut pergi dengan kita. Aku akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu. Siapapun yang mau ikut, ayo biar ikut." Karena apa? Karena Tuhan mau menghancurkan, mau memusnahkan kota Sodom. Ayo cepat. Wah, ketika Lot berlama-lama, 2 tamunya tadi bilang, "Ayo Lot, cepat-cepat. Tuhan mau menghancurkan kota Sodom karena kejahatan mereka, karena kedegilan hati mereka." Nah, lalu Lot keluar dari pintu, kemudian mereka menemui kedua calon menantunya, ya. Lalu dia bilang, "Hai calon kedua menantuku, ayo pergi ikut dengan kami, karena Tuhan mau memusnahkan kota Sodom." Ya, ternyata kedua calon menantu Lot, mereka tidak mau ikut.
Bahkan mengolok-olok Lot, ah apa-apaan ini, masa Tuhan mau memusnahkan kota Sodom? Enggaklah, kami enggak mau ikut, kata calon kedua menantu Lot. Lalu karena berlama-lama, jadi kedua malaikat Tuhan itu mereka menarik tangan keluarga Lot. Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Ada 4 orang. Nah, ditarik, dibawa sama kedua malaikat itu pergi dari kota Sodom. Wah, ayo lari cepat-cepat. Kita selamatkan diri kita. Lari cepat-cepat, selamatkan diri. Ingat, tidak boleh menoleh ke belakang. Ingat ya, nggak boleh menoleh ke belakang. Lalu kedua malaikat itu membawa Lot ke pegunungan. Ayo lari ke pegunungan. Tetapi Lot berkata, ke pegunungan itu sangat jauh. Bagaimana kalau kita ke sebuah kota kecil yang ada di sana? Nah, sampai sekarang nama kota itu, kota di mana Lot mengungsi dari kota Sodom, bernama kota Zoar. Ya, waktu sampai di kota Zoar, maka Allah menurunkan api, menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Wah, hancur semua, tanam-tanaman yang ada di situ hancur semuanya ya. Kemudian semua bangunannya menjadi hancur karena Tuhan menurunkan hujan belerang dan hujan api di atas kota Sodom dan Gomora. Habislah kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena mereka berlaku jahat, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menghormati orang yang datang ke tempat tersebut. Nah, ketika melihat kota Sodom dan Gomora sudah dimusnahkan dengan hujan belerang dan api, istri Lot dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi adik-adik? Istri Lot berubah menjadi tiang garam. Nah, itulah akibat karena tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Tadi kan malaikat Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang ya. Istri Lot menoleh ke belakang. Jadilah dia menjadi tiang garam. Nah, adik-adik harus taat ya. Taat kepada firman Tuhan. Kalau dibilang jangan, malah peraturan dibuat untuk dilanggar loh. Tidak seperti itu ya nak ya. Nah, lalu setelah itu Tuhan memusnahkan kota Sodom. Istri Lot menjadi tiang garam karena tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika kejadian tersebut, Abraham dari kediamannya pagi-pagi dia pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Allah, kemudian dia memandang ke arah kota Sodom dan Gomora. Wah, ternyata asap dari bumi membumbung ke atas. Ya, terlihatlah bahwa kota Sodom dan Gomora sudah hancur. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik. Jadi inti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik, yang pertama, kita harus doakan saudara-saudara kita, ya, seperti Abraham mendoakan keselamatan keponakannya, yaitu Lot dan keluarganya, ya. Karena Abraham, maka Lot diselamatkan. Jadi kalian adik-adik, doakan keluargamu, doakan ayah ibumu, doakan kakak adik, doakan semua orang yang ada di rumahmu, ya. Karena doamu itu, jika kamu benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, akan besar kuasanya. Kemudian, apa yang dirancangkan manusia belum tentu itu yang dirancangkan oleh Tuhan. Kenapa? Waktu itu Lot dia memilih lembah Yordan, ya. Jadi lembah Yordan itu ada kota Sodom dan Gomora. Karena dilihatnya banyak padang rumput, makanya Lot memilih ke tempat tersebut. Sedangkan Abraham tetap di tempatnya. Nah, apa yang dipandang manusia
baik belum tentu baik di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, harus selalu berserah kepada Tuhan, harus selalu berbuat baik kepada sesama kita, ya. Seperti Lot, ketika ada orang asing datang, dia menyambut tamu itu dengan baik, kemudian menyuruhnya untuk singgah di rumahnya menginap, dia menghidangkan makanan. Nah, kebaikan Lot itu diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Tuhan lihat, oh ternyata Lot itu memang seorang anak Tuhan yang benar, sehingga tidak salah kalau Tuhan menyelamatkan Lot, ya. Jadi adik-adik ingat, berdoa kepada Tuhan untuk keluargamu. Yang kedua, jangan lupa selalu berbuat baik kepada sesama, ya. Jangan memandang oh aku kenal atau tidak, ya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalan kita, ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Ya, sekali lagi Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dihafalkan ya nak ya, kemudian dikirim ke Tante Lina atau ke Tante Nova. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mendoakan keluarga kami, selalu berbuat baik kepada sesama kami, dan bersikap ramah terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dan juga Sabtu ceria, orang tua mereka juga diberkati, berikan kesehatan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bye.